Oke, sekarang kita analisis dengan Dokter Danardi di sini. Dokter, azas praduga tidak bersalah tetap harus kita kedepankan. Setuju, Tapi ya. jikalau memang ini terbukti pelecehan seksualnya, sebenarnya fenomena seperti ini memang ada tidak sih di Indonesia? Setahu saya pedofilia pelakunya kebanyakan laki-laki, ini seperti apa? Ya ada, jadi pedofilia itu apakah dilakukan oleh dewasa laki-laki atau dewasa wanita, itu fenomena di kedokteran itu ada. Jadi dalam ilmu kedokteran itu bahwa seseorang itu entah bagaimana terjadi, itu ada suatu dorongan, ada suatu drive yang sangat kuat untuk fokus seksual ya. Apakah itu hanya verbal berbicara saja atau sudah sampai suatu tindakan. Nah, tindakan tadi tergantung orientasinya. Ya. Kalau orientasi kepada dewasa ya mungkin kita sebut dengan hiperseks. Tapi kalau orientasinya ternyata misalnya pada kasus ini memang pada anak-anak ya ini suatu drive dorongan yang kuat dengan orientasi seksual pada anak-anak. Jadi ya mungkin tergolong pada di pedofilia. Jadi pada kasus di mana suatu dorongan yang kuat seperti itu dalam suatu terapinya adalah menyadarkan bahwa saya mengalami suatu dorongan yang sangat kuat dan saya harus mengendalikan. Karena kalau tidak saya kendalikan, ini akan merusak orang lain atau juga itu suatu pelanggaran bidang hukum pada diri pasien. Baik. Jadi terapi adalah membuat awareness bagaimana ketika dorongan itu kuat muncul, dia harus menahan. Dokter, sebenarnya apa sih yang menjadi pemicunya? Mengingat kalau kita lihat dari backgroundnya tersangka ini, dia adalah ibu rumah tangga, notabene punya suami, tapi kemudian mengincar anak-anak perempuan dan laki-laki. Ini seperti apa? Ya, jadi di dalam kedokteran lagi-lagi bahwa ada yang seseorang itu orientasi seksualnya nampaknya adalah orientasi heteroseksual. Tapi bisa juga bahwa punya orientasi yang lain, misalnya juga ada biseksual. Baik. Atau juga punya suami tapi juga menyukai anak-anak. Dan itu ada dominasi, bahwa dominasi barangkali apakah kepada heteroseksual pada lawan jenisnya atau orientasi yang kuat justru pada anak-anak. Baik. Itu sangat bisa terjadi. Oke, Mas Heri, tampaknya ini akan menjadi fenomena yang terjadi lagi ya ketika justru pelaku pelecehan seksual mengaku justru sebagai korban diperkosa. Ini seperti apa? Ya, sebelumnya saya ingin mengomentari begini, bahwa pelaku kriminal itu kan tidak mengenal gender ya Mbak. Jadi bias gender lah, ya. Bisa laki bisa perempuan dalam konteks ini. Sehingga tadi coba menjawab pertanyaan yang di awal tadi, mengapa ini kemudian perempuan mohon maaf yang melakukan kepada anak laki-laki kan begitu. Ya saya nggak tahu apakah itu diilhami dengan perkara yang sedang booming saat ini ya. Itu juga kemudian dilakukan laporan balik untuk menyamakan posisi begitu, karena kita juga belum selesai dari proses penyidikan. Betul. Tapi dalam konteks bahwa dia mengklaim ada satu tindak pidana, maka tentu kita perlu mengingatkan adanya bukti yang mendukung ke arah sana ya. Tadi juga kita ingin sebenarnya penjelasan lebih detail terkait dengan kapan dilaksanakannya tindak pidana yang dimaksudkan tadi kan. Kemudian apa yang kemudian bisa disertakan menjadi bukti saksi-saksi yang dia ajukan. Apalagi kalau ini berkaitan dengan anak-anak Mbak. Biasanya keterangan dari anak-anak ini kan mudah berubah ya dok ya. Iya. Bisa berubah. Nah ini yang perlu dikaitkan adalah konsistensinya. Kalau kita bicara tentang perbuatan pidana yang sedang disangkakan sama tersangka yang melaporkan kembali kasus yang lain begitu ya. Menurut saya ini juga kita bicara tentang pertanggungjawaban pidana. Bahwa pertanggungjawaban pidana itu pastilah berkaitan ada dugaan perbuatan pidana dan ada unsur kesalahan di dalamnya. Kalaulah yang mau dikaitkan ke depan pembelaannya misalnya berkaitan dengan kemampuan tidak bertanggung jawabnya karena ada sesuatu lain hal yang tadi kita bahas di awal bahwa ada kelainan mental. Menurut saya ini juga harus kita pertegas dalam diskusi ini ya, bahwa batasan mana yang itu dapat dipertanggungjawabkan, mana yang kemudian dihapuskan. Dalam konteks hukum pidana di alasan menghapus pidana pasal 44 sampai 51 KUHP, tepatnya di pasal 44 KUHP. Tapi dalam konteks ini harusnya yang dilihat adalah kalau orang itu dia akan dihapuskan katakanlah perbuatan pidananya, salah satu poinnya adalah dia tidak mengetahui tujuan dari perbuatan itu sendiri. Atau dengan kata lain saya mengatakan there is something wrong with their brains. Jadi sesuatu yang ada masalah di otaknya dia. Tapi kalau dalam konteks ini rasa-rasanya kalau terjadinya berulang kali, kemudian juga kita lihat dari jumlah korban yang diduga sampai belasan tadi, agak sulit untuk memungkiri bahwa ini adalah suatu perbuatan yang
ya dianggap sebagai sesuatu yang baik-baik saja begitu kan. Karena kita kalau lihat di undang-undang tadi yang sudah disinggung, Undang-Undang Perlindungan Anak di Undang-Undang 23 tahun 2002 yang sekarang sudah diperbarui menjadi Undang-Undang 17 tahun 2016, itu kan pasal-pasal pidananya juga ketentuannya nggak main-main, Mbak Caca. Dari ancaman pidana minimum 5 tahun sampai maksimal 15 tahun. Baik. Nah, sehingga kita mengatakan apa, ini serious crime gitu. Nah, dengan cara tadi kemudian melaporkan kembali, sekali lagi itu juga tidak serta-merta kemudian menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang. Kalaulah kemudian laporan ini juga ternyata tidak didukung oleh bukti fakta, nah yang dilaporkan menurut saya juga punya legal standing untuk kemudian memproses kembali. Jadi ini juga harusnya jadi apa ya? Jadi satu pemikiran juga untuk kemudian tidak serta-merta setiap ada apa-apa dilaporkan dengan tanpa didukung oleh bukti fakta yang faktual dan mendukung. Oke. Karena saat ini tersangka sedang diperiksa kejiwaannya selama 14 hari, mungkin nanti pertanyaan kepada Dr. Danardi, mengingat kalaulah ini memang minim bukti, meskipun klaim dari tersangka ada dilakukan pemerkosaan, kira-kira apa yang harus digali dalam masa analisis secara psikologi bahkan kejiwaan yang bisa membuktikan mungkin apakah dia berbohong diperkosa ataukah justru dia sebagai pelaku sesaat lagi.